Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik untuk Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2025, Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 14-17, membarui hati, menjadi kirbat yang baru. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengampun, terima kasih atas nafas hidup yang Engkau anugerahkan hari ini. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan belas kasih dan sabdamu. Bimbinglah kami agar melalui Injil hari ini kami mampu melihat siapa diri kami di hadapanmu dan membuka hati untuk panggilan kasih-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin mengenal kerahiman-Mu dan membagikannya kepada sesama. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan besertamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 14-17. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Yesus menjawab mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena kain penambal itu akan mencabut bagian dari baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak dituangkan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini muncul dalam konteks pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis kepada Yesus tentang praktik puasa. Mereka membandingkan kesalehan lahiriah yang mereka praktikkan dengan perilaku para murid Yesus yang tidak berpuasa. Yesus menjawab dengan metafora tentang mempelai, kain baru, dan anggur baru, untuk menjelaskan bahwa kehadirannya membawa suatu tatanan baru rohani yang tidak bisa disesuaikan dengan pola keagamaan lama. Yesus adalah mempelai, hadirat Allah sendiri. Selama ia bersama para murid, adalah waktu sukacita, bukan kesedihan atau penyesalan. Puasa akan datang pada waktunya, ketika Yesus tidak lagi bersama mereka. Selanjutnya, dua perumpamaan, kain penambal dan anggur baru, menunjukkan bahwa ajaran dan karya Yesus tidak bisa disesuaikan dengan sistem keagamaan lama. Diperlukan pembaruan dari dalam, kirbat yang baru untuk menerima hidup yang baru. Kutipan hari ini, anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula. Matius bab 9 ayat 17. Renungan hari ini menantang kita untuk melampaui rutinitas rohani yang hanya bersifat lahiriah. Pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Yohanes adalah bentuk kritik terhadap cara hidup rohani yang dianggap sah atau sahih. Jika tidak berpuasa, dianggap tidak saleh. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa relasi yang sejati dengan Allah bukan hanya diukur dari praktek-praktek ritual, melainkan dari pengenalan dan keterbukaan terhadap kehadirannya yang hidup. Yesus tidak menolak puasa, tetapi ia mengarahkan pada makna terdalamnya. Puasa adalah bentuk kerinduan dan pertobatan, bukan sekadar kewajiban legalistik. Selama mempelai Yesus bersama mereka, para murid hidup dalam sukacita, dan sukacita tidak bisa dipaksakan untuk diubah menjadi duka secara seremonial. Namun ketika Yesus wafat dan naik ke surga, saat itulah puasa sebagai kerinduan akan kedatangannya menjadi tepat. Gambaran tentang kain baru dan anggur baru menekankan pembaharuan batin. Yesus datang membawa sesuatu yang baru, kasih karunia, pengampunan, dan kebebasan dari belenggu hukum yang kaku. Maka, kita pun diundang untuk menjadi kirbat baru, pribadi yang siap menerima rahmat pembaruan dari Kristus dengan hati yang lapang, fleksibel, dan terbuka pada kehendaknya. Poin-poin refleksi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Apakah saya menjalani hidup rohani hanya sebagai rutinitas tanpa makna? Kita diajak untuk merenungkan apakah ibadah, doa, dan puasa yang kita lakukan benar-benar lahir dari cinta dan kerinduan akan Allah, atau sekadar kewajiban formalitas. 2. Apakah saya bersedia membuka diri terhadap pembaruan yang dibawa Kristus dalam hidup saya? Terkadang kita menolak perubahan karena kenyamanan dalam kebiasaan lama. Namun, anggur baru membutuhkan kirbat baru, pembaruan hati dan cara berpikir. 3. Apakah saya mengizinkan sukacita Injil memenuhi hidup saya? Meskipun ada banyak penderitaan,
kehadiran Yesus membawa sukacita sejati. Sukacita ini bukan sekadar perasaan, tetapi pengenalan akan kasih dan karya Allah yang menyelamatkan. 4. Apakah saya memahami waktu-waktu rohani dalam hidup saya? Ada waktu untuk bersukacita dan ada waktu untuk bertobat. Hidup rohani yang matang mampu mengenali dan merespons kedua momen ini dengan bijaksana. 5. Apakah saya menjadi pribadi yang lentur dan siap menerima transformasi? Seperti kantong kulit yang baru, kita perlu kelenturan hati mampu mendengarkan, berubah, dan berkembang bersama Yesus. Kesimpulan renungan hari ini. Yesus mengajarkan bahwa hidup rohani yang sejati tidak dibangun atas dasar tradisi lahiriah semata, melainkan atas relasi yang hidup dengan Allah. Melalui gambaran tentang anggur baru dan kirbat baru, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang siap diperbarui oleh Roh Kudus, menerima ajaran Yesus dengan hati yang terbuka, serta meninggalkan kerangka berpikir lama yang kaku dan legalistik. Hari ini, marilah kita membuka hati untuk menjadi kirbat yang baru, yang siap menerima rahmat dan pengajaran baru dari Kristus. Jangan terjebak dalam kebiasaan rohani yang kering, melainkan hiduplah dalam semangat Injil yang segar, membarui, dan membebaskan. Tuhan Yesus adalah mempelai yang datang membawa sukacita dan hidup baru. Sambutlah Dia dengan hati yang diperbarui. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau datang bukan sekadar memperbaiki hidup kami, tetapi memberi kami hidup yang baru. Bebaskan kami dari kekakuan hati, dari keimanan yang hanya rutinitas, dan dari hukum tanpa kasih. Lembutkanlah hati kami agar menjadi kantong yang baru, siap menerima anggur sukacita dan keselamatan dari-Mu. Jadikan kami pribadi yang terbuka akan pembaruan, rela meninggalkan cara lama, dan hidup sepenuhnya dalam terang-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @Pakrify agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih berkah dalam Gusti Yesus.